Halo rekan-rekan, bertemu kembali di dalam modul pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini topik yang akan kita bahas yaitu tentang ragam dan laras bahasa Indonesia. Nah, seperti apa nanti ragam dan laras dalam bahasa Indonesia? Rekan-rekan pastikan menyaksikan video ini sampai selesai. Nah, kita bicarakan dulu ragam bahasa. Di dalam ragam bahasa ada beberapa istilah yang nantinya rekan-rekan harus pahami. Yang pertama ada istilah idiolek, yang kedua ada dialek, yang ketiga ada sosiolek. Nah, apa maksud istilah-istilah ini? Sebenarnya mudah saja rekan-rekan. Istilah idiolek adalah ciri khas seseorang berbahasa itu terlihat dari warna suara Anda ya, atau jenis suara kita itu bisa terlihat. Nah, Anda bisa mengenali seseorang ketika Anda bisa mengenali jenis suaranya. Seperti saya, Anda pasti bisa mengenali tanpa Anda melihat wajah saya. Anda bisa nanti mengetahui, oh ini dosen A, ini dosen B, ini dosen C. Nah itu biasanya menjadi ciri khas seseorang dalam berbahasa yang kita sebut dengan idiolek. Nah, yang kedua ada yang kita sebut dengan dialek. Nah, dialek ini lebih mengarah pada ciri berbahasa dalam sebuah wilayah atau lokasi tertentu sehingga nanti dialeknya berbeda-beda. Nanti akan saya jelaskan bagaimana misalnya dialek lokasi tertentu bisa berbeda meskipun rumpun bahasanya sama misalnya seperti itu. Nah, ada yang ketiga disebut dengan istilah sosiolek. Nah, sosiolog sendiri adalah bentuk ragam bahasa yang nanti berhubungan dengan jenis-jenis atau situasi atau status sosial seseorang yang nanti berhubungan juga dalam dunia pekerjaan, bahwa sosiolog ini bisa digunakan nanti ragam-ragamnya. Baik, rekan-rekan, coba kita perhatikan dulu seperti apa konsep dan pengertiannya. Nah, yang pertama kita lihat apa sebenarnya ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu bisa kita artikan adalah variasi-variasi bahasa yang digunakan oleh manusia karena situasi pemakaian sebuah bahasa itu sendiri. Nah, sehingga nanti lebih spesifik variasi itu bisa kita sebut juga dengan laras bahasa, karena laras bahasa itu juga nanti akan berhubungan bagaimana spesifikasi penggunaan ragam itu pada konteks-konteks tertentu, sehingga nanti varian-varian itu bermacam-macam. Oleh karena itu kita juga bisa mengenalnya dengan istilah dialek seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian dialek regional yang berhubungan tentang lokasi atau wilayah sebuah bangsa atau negara yang nantinya menjadikan ragam bahasanya berbeda-beda. Nah, misalnya dalam Melayu ya, ragam Melayu itu di suatu lokasi tertentu berbeda-beda. Misalnya kalau Melayu di Riau, dialeknya tentu berbeda misalnya dengan Melayu yang ada di Medan atau di Delhi, Serdang, atau misalnya ragam bahasa Ambon itu berbeda juga nanti mungkin dengan di sekitarnya, atau Papua dengan lokasi di sekitarnya. Nah, itu yang kita sebut dengan dialek regional, dan termasuk nanti juga dengan bangsa yang lain yang mungkin serumpun dengan kita ya, misalnya dengan Malaysia, mungkin dialek Jakarta akan berbeda-beda. Ada juga yang kita sebut dengan dialek sosial yang berhubungan dengan konteks sosial, misalnya kita ada menemukan dialek wanita, ada dialek remaja, ada dialek juga orang dewasa. Nah, ketika mereka berbicara atau menyampaikan penggunaannya, ragamnya itu juga berbeda-beda tergantung pada konteks sosialnya. Dan yang termasuk juga nanti dalam pengertiannya ada disebut dialek temporal. Nah, temporal berarti penggunaan tempo ya, tempo atau waktu, atau bagaimana durasi sebuah bahasa itu nanti bisa berhubungan yang kita sebut dengan misalnya dialek Melayu Sriwijaya, mungkin ada mungkin di masa-masa kerajaan. Seperti itu kira-kira yang dimaksud dengan dialek temporal. Nah, ini salah satu contoh rekan-rekan, bisa kita lihat contoh konkretnya bahwa meskipun satu rukun bahasa ya, kita contohkan bahasa Indonesia dengan Melayu yang ada di Malaysia, itu ada kemiripan beberapa kosakata, tetapi ketika kita nanti menggunakan ragam bahasa itu tentu berbeda ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata senang. Nah, rekan-rekan kita mungkin warga negara Malaysia mengatakan seronok gitu ya. Nah, ada beberapa seperti yang ada dalam tabel tersebut, rekan-rekan bisa memperhatikannya dengan baik.
Dan bisa juga kita cari nanti sebenarnya padanan-padanan bahasa yang secara variasi bahasa mirip, tapi sesungguhnya itu berbeda. Nah, itu namanya ragam bahasa. Nah, coba kita perhatikan kembali rekan-rekan, sebenarnya apa yang menyebabkan ragam bahasa itu bisa muncul atau terjadi? Tentu pertanyaan ini sangat sering ditanyakan, seperti apa atau faktor apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga nanti mengapa harus ada ragam bahasa begitu ya. Nah, ada dua faktor minimal rekan-rekan yang menyebabkan nanti ragam bahasa itu bisa terjadi. Nah, faktor yang pertama kita sebut dengan istilah faktor sosial dan yang kedua adalah faktor situasional. Nah, faktor sosial ini akan berhubungan erat bagaimana sebenarnya status sosial seseorang ketika dia akan menggunakan bahasa. Artinya status itu akan menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk ragam yang ia gunakan. Contoh sederhana, kalau status sosialnya itu misalnya dari keluarga yang berada atau keluarga kaya raya misalnya, itu akan bisa mempengaruhi diksi-diksi atau ragam-ragam yang digunakan karena memang secara sosial semua informasi dia bisa dapatkan dengan cepat dengan akses yang cepat. Nah, sangat berbeda tentunya nanti ragam-ragam bahasa yang digunakan misalnya rekan-rekan yang katakanlah belum memiliki status sosial tinggi atau pendapatan yang tinggi, itu bisa diperhatikan juga ya. Nah, termasuk itu berhubungan memang dengan faktor ekonomi ya. Artinya bagaimana keluarga itu memiliki biaya hidup yang mungkin relatif tinggi atau mahal, tapi ada juga mungkin keluarga yang relatif tidak tinggi, misalnya rendah atau sederhana hidupnya, maka pengaruh kosakata atau variasi bahasa yang dikuasai tentu akan berhubungan erat dengan pendapatannya. Nah, itu bisa memberi pengaruh yang besar di dalam penguasaan ragam bahasa yang nantinya bisa dia gunakan di dalam sistem komunikasinya. Termasuk juga dari jenis umurnya. Nah, ini bisa kita buktikan sewaktu kita masih kecil, rekan-rekan, tentu ragam bahasa kita ya bahasa anak-anak gitu ya, bahasa remaja. Maka ketika nanti usia kita sudah dewasa, maka nanti juga akan berhubungan erat bagaimana perbedaan yang sangat jelas atau yang sangat signifikan bagaimana nanti jenis ragam bahasa yang Anda pakai. Sehingga kalau kita misalnya bertemu dengan orang-orang dewasa, maka kita akan memilih variasi-variasi bahasa yang kecenderungannya itu bahasa-bahasa yang digunakan itu yang bersifat dewasa. Nah, berbeda dengan kalau kita bertemu dengan anak-anak, kita mengajak melakukan percakapan, maka kita akan berusaha memilih mana kata-kata yang cocok atau yang tepat untuk ragam-ragam anak-anak. Nah, termasuk jenis kelamin rekan-rekan ya, bahwa sangat berbeda ragam-ragam yang kita gunakan. Kalau kita misalnya yang pria atau laki-laki, yang wanita atau perempuan, biasanya itu ragam-ragamnya berbeda-beda ya. Ya namanya pasti ada gaya khas bagaimana percakapan wanita digunakan, ada gaya khasnya juga kalau bagaimana pria atau laki-laki di dalam berkomunikasi. Nah, itu semuanya masuk dalam faktor sosial. Nah, yang kedua ada faktor situasional. Nah, faktor situasional ini juga memberi pengaruh yang besar ketika kita akan memilih ragam bahasa yang tepat, maka kita harus memperhatikan topik apa yang kita bicarakan. Nah, ada topik-topik atau isu-isu yang tertentu yang harus kita bicarakan mungkin dengan ragam tertentu. Ya, misalnya kalau topiknya itu bersifat formal atau ilmiah, seperti konteks kita dalam dunia akademik, maka rekan-rekan tentunya akan memilih ragam-ragam yang ilmiah. Ya. Nah, sangat berbeda kalau topik-topik Anda misalnya topik bahasan yang santai, bersifat kekeluargaan, maka rekan-rekan tentunya nanti akan memilih ragam yang santai juga yang berhubungan dengan bagaimana sifat topik itu, apakah memang mengandung hal yang serius atau ada hal yang cukup santai dibicarakan. Nah, termasuk juga nanti faktor ini bisa dipengaruhi oleh mitra tutur kita. Nah, mitra tutur yang dimaksud adalah siapa teman bicara kita saat berkomunikasi, maka nanti kita akan berusaha juga memilih ragam mana yang tepat sehingga mitra tutur kita itu memahami apa yang akan kita sampaikan. Nah, selain itu ada juga faktor tempat, ada juga waktu, termasuk nanti tujuan pembicaraan kita ini, apakah misalnya tujuannya bersifat serius, resmi, atau memang bersifat yang rahasia.
itu kita harus memilih variasi mana yang tepat untuk menyampaikan itu semua. Jadi dua faktor ini rekan-rekan harus kita pahami. Nah, selanjutnya rekan-rekan kita coba melihat seperti apa secara umum nanti jenis-jenis ragam bahasa. Nah, kita akan melihat yang pertama yang kita sebut jenis berdasarkan kekakuan atau kebetulan tulisan. Ada jenis ragam bahasa yang kita sebut ragam frozen. Nah, ragam frozen ini seringkali kita temui di dalam bentuk-bentuk teks yang memang sudah beku, dalam arti sudah ditetapkan atau ditentukan secara formal dan itu tidak bisa sesuka hati mengubahnya. Contoh sederhana itu bisa kita temukan di dalam penulisan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu sudah ada ketentuan penulisannya meskipun nanti kontennya diubah atau istilahnya amandemennya diubah, tetapi cara penulisan ragamnya itu sudah dipatenkan. Termasuk di dalam kitab-kitab suci semua agama yang ada di Indonesia khususnya, itu penulisannya itu sudah ada aturannya, tidak bisa asal diubah. Ya, seperti contoh-contoh yang ada dalam kitab suci kita, itu semua tulisannya sudah ditentukan dan itu tidak boleh sembarangan karena ada organisasi tertentu yang melakukannya kalaupun ingin diubah. Nah, yang kedua, ada juga ragam bahasa itu kita bagi berdasarkan media pengantarnya atau sarana yang digunakannya. Maka nanti kita menemukan jenis ragam bahasa ini termasuk istilahnya ragam lisan. Berarti semua hal yang kita sampaikan dengan menggunakan variasi bahasa ini adalah bentuk lisan. Ya, kita lihat contohnya ada ragam percakapan, ada ragam ketika kita nanti berpidato, ada ragam kuliah ya, sewaktu dosen-dosen Anda menyampaikan materi perkuliahan, ada juga ragam panggung kalau teman-teman mahasiswa senang menonton teater, ya, menonton film atau yang berbau fiksi. Nah, semua ragamnya itu akan ada yang semuanya disampaikan secara lisan. Nah, ada juga yang kita sebut ragam tulis. Nah, tentu ragam tulis sudah ada pakemnya juga bahwa nanti dituliskannya itu dengan baik sehingga disebut juga istilahnya ragam teknis. Karena teknisnya itu sudah jelas, template-nya sudah ada dan mungkin yang paling tepat adalah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan penulisan ilmiah misalnya. Atau termasuk juga dalam penulisan ragam undang-undang, ya, ragam catatan kita, baik itu surat menyurat, korespondensi, dan yang lain-lainnya. Oke, jenis yang ketiga bisa kita lihat ragam berdasarkan waktu penggunaan. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan histori dari bahasa Indonesia itu sendiri. Kita bisa mengenal bahasa Indonesia di zaman sekarang sangat-sangat berbeda dengan ragam bahasa Indonesia dulu, sehingga kita bisa membaginya menjadi dua bagian klasifikasi besar. Apa yang kita sebut dengan istilah yang pertama ragam bahasa Indonesia lama, yaitu dimulai di masa-masa kerajaan khususnya di zaman Sriwijaya sampai nanti menjelang dicetuskannya Sumpah Pemuda. Nah, ini bisa dikatakan nanti ragam bahasa itu menjadi ragam bahasa Melayu kuno ya. Nah, ketika terus berkembang ya, maka dinamika terus terjadi, ragam bahasa Indonesia berubah. Kita juga mengenalnya dengan istilah ragam bahasa Indonesia baru, yaitu sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda sampai saat ini, dan juga mungkin sangat berbeda kalau kita lihat nanti era yang terjadi sampai saat ini, misalnya ketika ada era proklamasi, ketika ada yang kita sebut era digital, reformasi atau pasca reformasi, atau era digitalisasi yang sangat-sangat melekat dengan kemajuan teknologi, maka ragam bahasa Indonesia itu sangat-sangat berbeda dari yang sekarang dan dulu. Nah, yang keempat, kita lihat ragam bahasa itu berdasarkan situasi pemakaian. Nah, dalam situasi pemakaian ini, kita juga bisa bagi istilah ragam formal atau resmi, ada ragam semi formal dan ada ragam non formal. Nah, topik ini juga nanti akan ada satu pertemuan khusus rekan-rekan di dalam topik berikutnya yang lebih lengkap. Tetapi pada dasarnya memang ragam bahasa ini akan melihat sejauh mana situasi yang kita alami, apakah memang bersifat resmi, semi resmi atau tidak resmi. Nah, yang kelima rekan-rekan, kita lihat lagi pembagian dari ragam bahasa itu berdasarkan sudut pandang penutur. Artinya, bahasa Indonesia itu variasinya bisa kita lihat saat siapa yang menggunakannya, bagaimana cara dia menggunakannya,
yang kita sebut nanti dengan istilah ragam daerah. Nah, ragam daerah ini tentu rekan-rekan juga memiliki daerah ya, identitas kita dari daerah tertentu. Setiap daerah itu memiliki dialek-dialeknya, termasuk nanti ideolognya seperti yang tadi saya jelaskan, logatnya bagaimana, aksennya bagaimana, seperti apa begitu ya. Jadi kalau kita misalnya bertemu dengan orang Papua, ketika dia berbicara pertama sekali, kita bisa menebaknya, oh ini adalah dialek Papua. Kalau Anda bertemu misalnya orang Batak misalnya, Anda bisa mengenalinya, oh ternyata ideologinya seperti ini kan bahasa khasnya orang Batak misalnya. Kalau Anda misalnya pergi ke Bandung misalnya, Anda bisa mengenalinya juga, oh ternyata dialeknya dari Jawa Barat atau dari Bandung. Nah itu beragam-ragam daerah, nah itu uniknya Indonesia ya, karena Indonesia itu memiliki daerah-daerah yang sangat banyak, termasuk nanti bahasa-bahasa daerah. Nah, ada juga ragam ini kita bisa bagi berdasarkan sikap penutur. Ya, sikap penutur ini bisa kita lihat sebenarnya keterkaitan kedudukan orang-orang yang disapa, bagaimana nanti antar penutur itu berbicara ya, misalnya dengan katakanlah orang yang lebih dewasa bertemu dengan yang mungkin di bawahnya ya, atau anak-anak remaja. Nah, ragamnya itu juga kita akan berusaha menyesuaikan ya, sehingga nanti pilihan-pilihan bahasa yang kita pakai itu juga sesuai. Atau pokok-pokok persoalan yang kita bahas dengan orang-orang tertentu dengan tujuan penyampaiannya. Nah, ini termasuk sebenarnya cara atau sudut pandang kita si pengguna atau pelaku atau pengguna dari bahasa-bahasa ragam itu, sehingga nanti melihat konteksnya juga pada siapa kita bertutur sapa. Nah, yang keenam rekan-rekan, yang terakhir ada pembagian ragam bahasa itu yang berhubungan dengan bidang-bidang atau pokok-pokok permasalahan. Nah, ini sebenarnya lebih spesifik lagi berhubungan dengan topik-topik apa yang khusus dalam bidang-bidang dibicarakan. Nah, misalnya ada istilah ragam bahasa ilmiah. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang ragam ilmiah, nanti pikirannya, wah misalnya tugas akhir gitu ya, kita berbicara skripsi mungkin, tesis mungkin, disertasi mungkin, atau makalah mungkin, laporan baca misalnya seperti itu. Nah, itu sudah pokok-pokok permasalahannya sudah jelas, artinya berbau ilmiah. Nah, ada juga ragam bahasa sastra. Nah, ini kalau rekan-rekan nanti menyukai atau senang membaca karya-karya fiksi begitu ya, Anda senang membaca cerpen, ada roman, ya, termasuk nonton film. Nah, itu sebenarnya ragam-ragam yang digunakan di sana, pokok bahasanya, permasalahannya ya berbau genre sastra. Gitu. Nah, ada juga pembagiannya ini yang kita sebut dengan ragam iklan. Nah, coba nih, rekan-rekan, mungkin bila Anda masih menonton YouTube, Anda menonton televisi, coba perhatikan bagaimana ragam-ragam iklan yang digunakan dalam media itu. Pasti kita bisa menebak, oh ternyata gaya iklan A berbeda ragamnya dengan gaya iklan B, ya. Iklan yang C juga berbeda mungkin ragamnya dengan iklan D. Nah, seperti itu. Jadi itu kita sebut ragam bahasa iklan. Nah, termasuk juga rekan-rekan di dalam pembagian jenis yang keenam ini ada juga ragam-ragam pada bidang-bidang tertentu. Nah, ini juga masih berhubungan dengan topik atau keilmuan. Begitulah penjelasan singkat tentang ragam dan laras bahasa Indonesia. Saya yakin rekan-rekan jika ingin memiliki sebuah pemahaman yang utuh, boleh Anda membaca referensi-referensi yang tersedia ini, dan mungkin juga bisa menambahkan referensi di luar dari referensi yang ada, sehingga pengetahuan Anda menjadi lebih sempurna atau lebih kompleks, karena masih banyak buku-buku yang berkualitas yang bisa kita baca untuk memahami seperti apa sebenarnya ragam dan laras dalam bahasa Indonesia. Kalau rekan-rekan nanti memiliki pertanyaan, kita boleh berdiskusi dengan baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan selamat menunggu video-video berikutnya di dalam pembelajaran mata kuliah kita.